Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Kunchoro Wibisono, NIM 3.1.19.2.10, kelas LT2C, dengan email fatahkan90@gmail.com. Untuk memenuhi tugas teknik tenaga listrik yang diampu oleh dosen Pak Sugiono, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan belitan trafo 3 fasa. Sebelum menuju ke hubungan belitan 3 trafo, saya akan menjelaskan dulu apa itu transformator. Transformator, pengertian. Transformator adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain dengan maksud menurunkan tegangan bolak-balik AC dari 200 volt AC ke 12 volt AC ataupun menaikkan tegangan dari 110 VAC ke 220 VAC. Prinsip kerja dari transformator itu sendiri bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang baru bolak-balik atau AC. Hubungan kumparan transformator 3 fasa bergantung pada kebutuhan atau permintaan yang dikehendaki oleh unit dari sistem suplai energi listrik. Untuk kebutuhan penyaluran energi listrik dari pembangkit, maka dikehendaki hubungan transformator bintang segitiga atau segitiga-segitiga. Karena untuk penyaluran atau transmisi tidak membutuhkan kawat netral. Sementara untuk kebutuhan distribusi atau distribution, energi listrik suatu fasa ke konsumen membutuhkan kawat netral, sehingga dikehendaki hubungan transformator segitiga bintang atau hubungan bintang dan bintang. Syarat merakit trafo 3 fasa itu ada 4. Yang pertama, perbandingan tegangan harus sama, mengetahui polaritas transformator. Yang ketiga, impedansi sama, dan yang keempat, perbandingan reaktansi sama. Jenis hubungan belitan itu sendiri ada 3. Yang pertama, hubungan bintang, hubungan segitiga atau delta, dan yang ketiga adalah hubungan zigzag. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah hubungan bintang. Hubungan bintang ialah hubungan transformator 3 fasa di mana ujung-ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Titik di mana tempat penyatuan dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Arus transformator 3 fasa dengan kumparan yang dihubungkan bintang yaitu IA, IB, IC masing-masing berbeda 120 derajat seperti gambar yang terdapat di atas tersebut. Sedangkan yang di bawah itu terdapat rumus-rumus dari hubungan bintang. Selanjutnya ialah hubungan segitiga atau delta. Hubungan segitiga adalah suatu hubungan transformator 3 fasa di mana cara penyambungannya ialah ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung mula lilitan fasa kedua, akhir fasa kedua dengan ujung mula fasa ketiga, dan akhir fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama. Tegangan transformator 3 fasa dengan kumparan yang dihubungkan segitiga yaitu VA, VB, VC masing-masing berbeda 120 derajat seperti gambar di atas. Dengan yang di bawah itu terdapat rumus-rumus dari hubungan segitiga. Hubungan zigzag. Transformator zigzag merupakan transformator dengan tujuan khusus. Salah satu aplikasinya adalah menyediakan titik netral untuk sistem listrik yang tidak memiliki titik netral. Dan transformator zigzag masing-masing lilitan 3 fasa dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing dihubungkan pada kaki yang berlainan seperti gambar di atas. Selanjutnya yaitu transformator hubungan segitiga bintang dan bintang segitiga pada jam gasal. Yang pertama terdapat hubungan segitiga bintang. Terdapat nama dari belitan itu sendiri, persamaan tegangan, dan gambar vektor belitan. Terdapat DY1, DY3, DY5, DY7, DY9, dan DY11. Yang kedua terdapat hubungan bintang segitiga. Yang pertama terdapat YD1, YD3, YD5, YD7, YD9, dan YD11. Selanjutnya yaitu transformator hubungan segitiga-segitiga dan bintang-bintang pada jam genap. Yang pertama yaitu hubungan segitiga-segitiga. Terdapat nama dari belitan itu, persamaan tegangan, gambar vektor belitan, dan diagram pengawatan dari belitan, hubungan belitan. Yang pertama terdapat DD2, DD4, DD6, DD8, DD10, dan DD12. Selanjutnya terdapat hubungan bintang-bintang. Terdapat YY2, YY4, YY6, YY8, YY10, dan YY12. Pada pembahasan kali ini saya akan fokus terhadap
hubungan belitan trafo YY10. Sebelum kita merakit hubungan belitan trafo YY10, terlebih dahulu kita harus mengecek kualitas dari trafo tersebut. Cara mengecek kualitas trafo itu terdapat dua cara. Yang pertama yaitu cara polaritas aditif, di mana VC ialah penjumlahan dari VA plus VB seperti pada gambar tersebut. Sedangkan cara kedua yaitu dengan cara polaritas subtraktif, di mana VC ialah pengurangan dari VA min VB seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya kita menggambar vektor tegangan dari trafo Y10. Nah, ini kan sudah saya gambar jam trafo Y0 dan Y10. Jadi hubungan belitan trafo Y10 itu menunjukkan bahwa pada sisi primer itu menunjukkan hubungan belitan Y0, sedangkan pada sisi sekunder yaitu menunjukkan hubungan belitan Y10 seperti pada gambar ini untuk jam vektornya. Untuk cara pengecekannya seperti ini. Ini kan Y10 itu di sisi A itu menunjukkan angka 10, berarti 20 derajatnya itu menunjukkan ke B, jadi itu ke angka 2. Jadi setiap perpindahan jam ini menunjukkan 30 derajat, terus 20 derajat lagi menunjukkan ke C, berarti kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan berarti kan ke jam 6 atau nomor 6. Untuk mengecek secara keseluruhan seperti ini. Kan tadi saya bilang untuk setiap notasi jam itu menunjukkan 30 derajat. Nah, ini kan Y0 sedang ini Y10. Berarti pada Y0 dengan Y10 itu terdapat perbedaan derajat sebesar 300 derajat, di mana 10 atau jamnya itu dikalikan 30 derajat. Nah, kita coba putar jam vektornya itu sebesar 300 derajat. Nah, maka ketika diputar 30 derajat atau perbedaan derajat dengan sisi primernya, maka bentuknya akan sama. Nah, ini kan bentuknya akan sama, dengan kurang lebih sama. Nah, untuk pengerjaannya kan sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan penggambaran vektor tegangan dari hubungan belitan YY10, yaitu dimana gabungan dari jam trafo sisi primer dengan sisi sekunder atau Y0 dengan Y10 seperti pada gambar berikut. Nah, ini sudah saya gambar sebelumnya. Ini untuk bentuk dari vektor hubungan belitan Y10. Ini didapat dari penggabungan antara vektor Y0 dan Y10. Ini kan A-nya Y0 di atas, B-nya di bawah serong kanan, dan C-nya di bawah serong kiri. Ini sudah sesuai sama. Sedangkan untuk sisi primernya yaitu untuk A-nya itu serong ke kiri atas dan B-nya itu serong ke kanan atas. Nah, ini kan sudah sesuai. Untuk C-nya itu ke bawah. Nah, ini kan C-nya ke bawah. Untuk garis yang di bawah ini dapat dihiraukan karena itu ini untuk menyesuaikan saja supaya bentuknya segitiga. Nah, seperti itu dari cara menggambar vektor tegangan trafo YY10. Selanjutnya ialah rangkaian belitan trafo YY10. Berikut terdapat gambar rangkaian pengawatan dari trafo YY10 seperti gambar tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba rangkaian belitan tersebut pada aplikasi simulasi Proteus. Nah, seperti ini untuk pengujian rangkaian trafo Y10. Untuk pengecekannya, kita menyambungkan pada hubungan sisi primer C dengan hubungan sisi sekunder C. Selanjutnya hubungan belitan sisi primer B dengan sisi sekunder C, kemudian hubungan belitan dari sisi primer C ke sisi sekunder B, dan hubungan primer dari sisi sekunder A dan B.
Ketika rangkaian itu benar, maka persamaan tegangan yang terjadi ialah CC lebih besar daripada BC, lebih kecil daripada CB, lebih besar daripada CC, dan lebih kecil dari AB. Yang mana hal tersebut terbukti dengan CC yaitu 190 volt lebih besar daripada BC yaitu 63,6 volt, dan BC lebih kecil daripada CB yaitu 191 volt, dan CB lebih besar daripada CC yaitu 190 volt, dan CC lebih kecil daripada AP yaitu 190 dibanding 326 volt. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.